Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 13 Januari 2024. Kembali saudara, di pagi yang cerah ini kita bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dia datang untuk orang berdosa. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab pertama Samuel bab 9 ayat 1 sampai dengan 4, dilanjutkan dengan ayat 9 sampai dengan 17, dan dilanjutkan dengan bab 10 ayat 1a, serta Injil Markus 2 ayat 13 sampai dengan 17. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, saat saya diajak makan saudara oleh preman besar di rumahnya, semua tetangga matanya membesar bertanya-tanya, kenapa saya bersama preman-preman itu? Ada apa? Sering saudara kita melihat penjahat ya penjahat, tak perlu didekati, tidak perlu kita temani, apalagi preman besar. Hari ini, Yesus melihat Lewi anak Alfius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Markus 2 ayat 14. Saudaraku, kita tahu pegawai cukai atau pajak identik dengan pendosa. Hingga saat ini pun saudara, para pengusaha-pengusaha mencari cara bagaimana menjauhi pegawai cukai ini. Kenapa pemungut pajak atau pegawai cukai dikenal sebagai orang pendosa, orang berdosa? Sebab saudara, mereka memeras rakyat melalui pajak untuk kekayaan pribadi. Karena dosanya orang banyak mengucilkan mereka. Komunikasi dan interaksi dengan mereka dianggap sebagai pantangan. Dan orang-orang Farisi serta ahli Taurat adalah kelompok orang yang sangat mencibir keberadaan mereka. Tapi Yesus Tuhan Allah kita saudara mendekati pegawai cukai Lewi dan mengajaknya, ikutlah aku. Yesus tidak menjauhi, justru Yesus mengajaknya ikuti dia saudara. Yesus pun makan bersamanya di rumah dia. Bahkan banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Sebab banyak orang yang mengikuti dia. Markus 2 ayat 15. Tentu saja saudara, kedekatan Yesus dengan pemungut cukai dan orang berdosa ini menimbulkan pertanyaan di kalangan ahli-ahli Taurat golongan Farisi. Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Markus 2 ayat 16. Sama seperti saya diundang preman ke rumahnya saudara. Orang bertanya, mengapa Trisno bersama penjahat preman itu? Yesus mendengarkan dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Markus 2 ayat 17. Yesus katakan di sini saudara bahwa aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Oh, betapa bahagianya kita yang dalam keadaan berdosa ini. Saudara, Yesus Tuhan mau datang menghampiri kita, menghampiri pribadi lepas pribadi, bahkan mau masuk ke dalam hati kita. Siapakah kita ini sehingga Yesus mau memperhatikan kita saudara, mau datang kepada kita, mau makan bersama kita? Siapakah kita yang sungguh berdosa ini, namun Yesus mau memihak kita, menunjukkan cinta dan kerahimannya?
Karena saudara, kita berharga di mata Tuhan. Mazmur 116 ayat 15. Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Matius 12 ayat 12. Saudara, kita yang berdosa didatangi oleh Yesus Tuhan, tentulah kita bersuka cita, saudara, karena kita dikasihi dan dihibur. Begitu juga dengan preman yang mengundang saya. Dia merasakan sukacita karena masih ada yang ingin bersama dia bersenda gurau berbagi kasih. Perenungan hari ini, saudaraku yang terkasih, mau mengingatkan kepada kita sekalian, saya dan saudara yang berdosa ini. Yesus Tuhan sungguh memperhatikan kita. Dia mau datang menyelamatkan kita, saudara. Maka ajakannya, ikutlah aku. Maukah kita mengikuti dia dengan setia dan taat? Kita mengikuti dia bukan sekedar mengikuti saja, saudara. Tentunya kita tinggalkan perbuatan-perbuatan masa lalu kita yang menjatuhkan kita ke dalam dosa. Kita mau menjalani, melakukan apa yang telah dilakukan oleh Yesus sendiri, yaitu kasih. Marilah saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita mau mengikuti dia dan bertobat, saudara. Bertobat dengan sungguh-sungguh, bertobat dalam pertobatan sejati, bukan pertobatan tomat. Dan mari kita juga mau menaruh pada pengharapan akan keselamatan yang hanya datang daripadanya, Yesus Tuhan kita. Yesus Tuhan, kami mau mengikuti Engkau. Namun kami kadang sulit untuk meninggalkan dosa-dosa yang telah melekat di dalam diri kami. Utuslah Roh Kudus agar membimbing dan menuntun kami, agar dimampukan untuk melepaskan segala kelekatan di dalam diri kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.